Kemarin sudah kita singgung mengenai menjamak salat ya bagi musafir. Nah, sekarang apa syarat daripada menjamak tersebut? Ya, menjamak. Nah, thumma li jam'i taqdim thalathatu syurut. Nah, kemudian untuk jamak takdim ini ada 3 syarat. Ingat jamak takdim ya? Ya, dimajukan. Zuhur dengan asar dikerjakan waktu zuhur. Maghrib dengan isya dikerjakan waktu. Nah, itu namanya jamak takdim. Nah, jamak takdim ini ada 3 syarat. Nah, syarat itu apa? Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum salat dan tetap terpenuhi selama dalam salat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun bagian dari salat. Nah, ini syarat itu harus dipenuhi. Ya. Apa syarat yang pertama? Ahaduha ayyabda'a bil ula bi ayusalli az-zuhru qabla al-'asr wal maghribu qabla al-isya' li'anna al-waqta lil ula. Ya. Pengarang mengatakan syarat yang pertama adalah untuk memulai itu adalah salat yang pertama. Ya. Salat yang pertama yakni salat zuhur dikerjakan sebelum asar. Ini namanya jamak takdim. Ya, kalau jamak takdim itu syaratnya harus memulai itu salat yang pertama dulu, zuhur dengan asar. Mana yang pertama? Zuhur, maka wajib memulai zuhur sebelum asar. Wal maghribu qabla al-isya, dan wajib melakukan maghrib sebelum isya. Kenapa? Li'annal waqta lil ula. Karena jamak takdim ini dia harus waktu salat yang pertama duluan. Nah, kalau dilakukan terbalik, ya, maka tidak sah. Dia jamak takdim zuhur dengan asar. Asar pula duluan. Yang punya waktu zuhur, maka dahulukan yang punya waktu dulu. Waktu salat yang pertama. Karena dia punya hak. Ya, dia punya hak karena waktunya waktu salat yang pertama. Jelas ini ya? Nah, masuk yang kedua. Maaf. Wasaniyatu tabi'un laha, karena salat waktu yang kedua tadi yaitu asar. Nah, dia bilang apa? Mengikuti salat waktu yang pertama. Wa tabi'u la taqaddama 'alal matbu'. Adapun yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti. Asar mengikuti zuhur, maka asar tidak boleh mendahului zuhur. Nah, begitu dia. Maka dia harus zuhur duluan. Falau bada'a bithaniyati, apabila dia memulai waktu yang kedua, dia mulai asar dulu baru zuhur, atau dia memulai isya dulu baru maghrib, lam tasih, maka salatnya tidak sah. Wa ya'iduha ba'dal ula, maka salat yang dilakukan pertama itu ya diulangi lagi. Pahamnya? Contoh, zuhur dengan asar dikerjakan waktu zuhur. Dia tak ngerti nih, asar dulu dikerjakannya. Gimana nih? Kemudian baru zuhur. Kalau ini sudah terjadi dua salat yang asarnya tak sah. Zuhur sah, berarti asarnya diulang. Ya, begitu. Masuk yang kedua nih ya. Tadi baru pertama tuh, salah tuh ya. Nah, ini sekarang yang kedua. Wa syartu tsani, syarat yang kedua. Ya. Niatul jam'i inda taharumil ulat. Ya, wajib dia niat jama' ketika takbiratul ihram salat yang pertama. Jadi kita niat jamak.
waktu salat yang pertama berarti waktu salat zuhur. Kalau maghrib dengan isya waktu maghrib. Ini jamak takdim ni ya. Nah, makanya waktu dia zuhur niatnya harus jamak. Usalli fardhu zuhri majmu'an ilaihil isya. Boleh jamak dengan isya. Maghrib dengan isya. Atau zuhur dengan asar. Usalli fardhu zuhri majmu'an ilaihil asru arba'a rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niatnya harus jamak. Kalau tak terdetik di hati niat jamak, terjemahannya aku niat salat zuhur jamak dengan asar 4 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terlintas niat jamak menggabungkan zuhur dengan asar. Dia tak niat jamak pula. Niat jamaknya salat yang kedua. Gimana? Nanti kita bahas. Au fi asna'iha ala azhar, atau dia niatnya di pertengahan salat yang pertama, masih boleh. Tadi dia niat salat zuhur, tak niat jamak. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ada niat jamak? Tak ada. Lupa ni. Tapi di pertengahan salat, masuk rakaat yang kedua, teringat, aku ni jamak ni. Terlintas di hati, aku salat jamak zuhur dengan, begitu ya di hati, sudah cukup. Langsung pasang niat jamak untuk melengkapi niat yang pertama tadi. Masih boleh. Ya, masih boleh. Yang tak boleh, usalli fardhu zuhri 4 rakaat adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru nak berdiri niat jamak. Tak sah lagi. Ya. Maka sini dikatakan, ditambahnya, fala yajuzu ba'da salamil ula, maka tidak diperbolehkan setelah salamnya salat yang pertama. Udah zuhur selesai, mau jamak asar pula, tak boleh. Maka yang begini bagaimana? Zuhurnya sah, asarnya nanti waktu asar. Faham loh? Jangan paham guru kau. Faham guru susah. Ini banyak keliru ni ya. Sama dengan Jumaat. Ni kita musafir ni. Kadang-kadang rombongan tu bilang, ke mana pergi ni? Silakan. Pergi keluar kota. Ya, pergi keluar kota. Kemudian, udahlah. Kita ke Jumaat atau tidak ni? Ambil kesepakatan dengan jamaah musafir. Lebih baik ikut Jumaat lah. Boleh. Boleh ikut Jumaat. Nah, ikut Jumaat berarti niatnya harus ada jamak. Ya. Usalli fardal Jum'ah rak'ataini majmu'an ilaihil asri ilaihil asru rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat Jumat jamak dengan asar 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Ikut salat Jumat. Selesai salat Jumat baru nyambung salat asar. Nah, asar di sini kan udah niat jamak, boleh digabungkan dengan Jumat plus tambah lagi boleh niat yang kedua ini jamak plus kasar. 2 saja asalnya boleh. Paham nih? Atau yang kedua, niat Jumat tadi kosong, tidak ada niat jamak. Tidak ada niat jamak sama sekali. Usalli fardhu Jum'ah rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di pertengahan salat teringat, aku mau jamak dengan asar, langsung niatkan jamak. Aku niat salat Jumat jamak dengan asar. Dah, masih boleh.
Jelas ya? Yang tak boleh, ini. Usalli fardhu jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salat sampai salam tidak ada niat jamak. Gimana nih? Jumatnya sah, asarnya tak boleh. Oh, niat jamak pula, usalli fardhu asri majmu' ila jum'ah, tak ada. Kenapa? Waktu niat Jumat tidak ada niat jamak. Itu salahnya. Berarti Jumatnya sah, asarnya ke mana? Nanti dikerjakan waktu asar. Jelas nih ya? Ya. Sambung lagi syarat yang ketiga. Ya. Asyaratu tsalis al-muwalatu bainal ula. Ya, wa tsaniyati. Syarat yang ketiga, jamak ini menghimpun, dia harus sambung menyambung antara salat yang pertama dengan salat yang kedua. Tidak boleh dipisah terlalu lama. Makanya jangan wirid. Siapa yang menjamak jangan wirid-wirid lagi. Ya, begitu salam langsung iqamah, baru salat asarnya jamak. Kalau maghrib begitu salam berdiri iqamah, nyambung salat begitu dia. Itu namanya muawalah, sambung menyambung, ya. Lianna tsaniyatu tabi'atun, karena yang kedua dia harus ikut. Wa tabi' la yafsilu an matbu'i. Adapun yang ikut itu tidak boleh dipisahkan dengan yang diikuti. Zuhur harus ikut serta dengan asar. Maghrib, Isya harus ngikut dengan maghrib. Zuhur harus ngikut dengan karena waktu yang kedua dia harus ikut waktu yang pertama. Kenapa? Li'annahu waridu anhu alaihi salatu wassalam. Karena yang begini ini ada warid hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada yatruku rawatib bainahuma. Maka dari itu Nabi meninggalkan rawatib. Tahu rawatib? Tahu enggak? Qabliyah Ba'diyah tak lagi dilakukan. Ini hanya tak ngerti ni. Udahlah jamak, zuhur jamak. Habis zuhur, Ba'diyah zuhur pula. Habis Ba'diyah zuhur, baru jamak asar. Ini tak ngerti ni. Ya, berarti tinggalkan rawatib. Qabliyah Ba'diyah tak berlaku lagi. Sudah jamak itu. Apalagi jamak kasar. Udah menghimpun dua lagi, dua zuhur, dua asar. Mana rawatib? Hilang dengan sendirinya. Hilang ke mana Pak Ustaz? Hilanglah pokoknya. Hilanglah pokoknya. Berarti namanya meringkas demi keringanan. Udahlah, yang sunah-sunah jangan lagi dilakukan. Ya. Maka di sini jangan sampai dipisahkan dengan waktu yang panjang antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua. Tapi kalau mentakhirkannya dengan ada alasan karena uzur, lupa betul dia lupa atau pingsan. Habis salat yang pertama pingsan pula. Kawan gosoklah kasih remason. Gosok, dia anukan diurut-urut, sadar. 2 menit pula itu. Tidak masalah, boleh. Yang begini ada uzur. Ya, ada uzur. Ini tidak masalah. Ya. Mana lagi tadi itu? Jadi tidak masalah tadi ya, kalau disebab apalagi Nabi SAW tatkala beliau menjambak di Namirah. Nabi waktu wukuf itu salat di Namirah di sana. Nabi memerintahkan iqamah bainahuma, antara zuhur sama asar. Nabi perintahkan iqamah. Zuhur selesai, kemudian berdiri iqamah, langsung asar. Jadi iqamah ini tidak memutuskan. Ya, tidak memutuskan. Berarti jaraknya bagusnya langsung habis iqamah, langsung itu yang lebih baik. Ya, selanjutnya lagi. Nah, wa hadza fi jami' taqdim wa amma jam'u ta'khir. Nah, sekarang bagaimana jamak takhir? Ya, sekarang jamak
takhir. Zuhur dengan asar dikerjakan waktu asar. Maghrib dengan isya dikerjakan waktu isya. Ya, ini saya sambung nih. Saya tuntaskan nih malam ini nih. Ya. Nah, jadi agak banyak sedikit pembahasan. Padahal udah singgung kemarin kan. Jamak takhir fala yashtaritu tartib baina salatain. Tidak wajib tertib di antara dua salat tadi. Nah, ini jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib tertib. Zuhur dulu baru asar. Tapi jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar, terserah. Mau yang mana? Ya, mau zuhur dulu boleh, mau asar dulu boleh. Tapi kalau kita mampir di masjid waktu asar, tadi zuhur belum sempat mengerjakan, ya, sampai di masjid salat asar, berarti kita dahulukan salat asar. Nanti setelah asar baru zuhur. Nah, kita ikut aturan. Kok di masjid itu kita ikut aturan. Ya. Wala niatu jam'i halis salati ala sahih. Dan juga tidak wajib niat jamak pada waktu jamak takhir. Kok seandainya niatnya tidak jamak, masih boleh kata ulama. Namun yang terbaik niat jamak lah. Walaupun jamak takhir. Tapi kok terjadi tidak niat jamak ni Pak Ustaz? Boleh. Habis asar langsung zuhur. Walaupun tidak niat jamak. Tapi yang terbaik niat jamak. Kerana disepakati ulama untuk membedakan salat masing-masing. Ya. Walal muwalah, dan juga tidak wajib sambung menyambung. Kok seandainya setelah salat asar kemudian duduk dia, bukan wirid, cari minuman. Haus benar lehernya. Pergilah dia ke sudut masjid, minum dulu. Habis minum baru dia kembali lagi. Setelah kembali baru iqamah lagi. Yang begini tidak masalah untuk jamak takhir. Masih boleh. Ya masih boleh, tidak apa-apa. Namun yang terbaik semua itu yang terbaik. Tapi kok yang pertama jangan main, batal dia. Ya. Ya. Ya, saya kira selesailah sudah. Adapun yang lain ini tambah rumit, nanti bingung. Saya pun jelaskan pun bingung juga. Takut jamaah malah tambah bingung. Nah, tapi saya kira cukuplah itu dah ya. Ya, itu yang terpenting yang saya jelaskan itu. Nah, cuma satu sini, ya, satu ini untuk jamak takhir ya. Nah, na'am yajibu ayanwiya fi waqtil ula kaunut takhir. Nah, wajib niat ya pada waktu yang pertama bagi orang yang melaksanakan jamak takhir. Ya, makanya biasa waktu kita perjalanan itu ingatkan jamaah. Gimana nih bis nih, Pak Sopir? Jam berapa berhenti? Oh, ini kita berhenti nanti nih Pak Ustaz sekitar jam 3.30 masuk waktu asar. Karena tadi berangkat jam 11. Ya, berangkat mobil jam 11. Tanya Pak Sopir, nanti berhenti mobil ini insya Allah di rest area makan di sana sekitar jam 3.30. Berarti masuk waktu asar. Bis jam 12, jam 1 tak berhenti. Masuk waktu wajib niat jamak takhir waktu zuhur. Ini sedikit yang mengetahui ini nih. Ya. Bagi yang jamak takhir wajib niat waktu salat yang pertama. Kalau dia jamak takhir zuhur dengan asar dikerjakan waktu asar, tapi pada waktu masuk zuhur wajib niatkan jamak takhir. Kalau maghrib dengan isya dia wajib niatkan pada waktu maghrib. Bis jalan. Tadi jam 3.30 istirahat kan? Makan dan sebagainya. Jam 4.30 setengah 5 berangkat lagi. Bis pun jalan. Pak Sopir, jam berapa lagi berhenti nih? Jam 9 malam. Oh, udah. Berarti lewat waktu maghrib. Nah, masuk waktu maghrib, niatkan jamak takhir.
Bagaimana kalau tidak niat jamak takhir? Gimana? Tadi begitu masuk maghrib tidak niat jamak takhir sampai di tujuan jam 9 malam. Berarti waktu isya. Kalau begitu laksanakan isya 4 rakaat baru maghrib qadha, waktunya sudah lewat karena tadi waktu maghrib tidak niat jamak takhir. Atau mau qadha al-maghrib boleh? Usalli fadhal maghrib 3 rakaatin adaan qadaan, bukan adaan ya. Usalli fadhal maghrib 3 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Bayar hutang dulu maghrib. Kemudian baru isya. Kenapa bisa qadaan ya Ustaz? Tadi tak niat jamak waktu maghrib. Itu salahnya. Nah, ini yang terpenting ini. Ini banyak yang tak tahu nih jamaah nih. Makanya kami kalau berjalan itu seperti Wali Songo itu ingatkan, tengok bis tak berhenti ini. Berhenti tak berhenti waktu asar, berarti zuhur lewat. Maka waktu zuhur masuk, jamaah ingat niat jamak takhir. Dah, dan niat sudah, dah. Jalan lagi bis. Nanti masuk waktu asar, tinggal niat jamak, tinggal melaksanakan salatnya, insyaallah. Ya, wallahu a'lam.